ngawasi apa ini? BUMD di Bangkalan ini sejak tahun 2019 ini sudah jadi ludruk. Jadi ludrukan sudah itu. Nah, sumber daya yang ternyata juga ludrukan juga. Oh, ludruk juga. Jadi ya, ludruk semua. Ludruk semua. Terkait ini pengelolaan anggaran dalam BUMD, kita bahas sumber daya dulu ya. Jadi yang sedang berjalan sekarang ini adalah pengelolaan anggaran di dalam sumber daya. Sumber daya. Salah satu yang mungkin sudah masuk, udah tahu sprintnya udah turun atau sudah mulai dilakukan penyelidikan atau penyidikan, saya tidak tahu. Jadi saya ikut tahu kalau ternyata ada lagi di BUMD yang dilaporkan terkait pengelolaan keuangan. BUMD mana itu? Sumber daya lagi. Sumber daya lagi. Sumber daya ini melakukan kerjasama dengan sebuah perusahaan. Saya nggak sebut ya karena tidak enak. Karena kalau takutnya perusahaan yang itu memang murni pebisnis. Tapi saya juga ragu. Kenapa? Karena ini direksi sumber daya mendirikan perusahaan, dia dalam akte pendiriannya itu sebagai pendiri. Kemudian direksi ini, perusahaan yang didirikan oleh direksi ini MOU dengan sumber daya sendiri, dicairkan sendiri, dikasih modal. Kaleidoskop perjalanan dugaan kasus korupsi BUMD Bangkalan. Jauh sebelum Kejaksaan Negeri Bangkalan menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan atau SP3, ada beberapa peristiwa penting yang mungkin perlu diulas kembali secara singkat tentang perjalanan kasus dugaan korupsi di salah satu BUMD Bangkalan. Sejumlah peristiwa tersebut mulai dari mencuatnya dugaan kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara senilai 15 miliar rupiah tersebut hingga proses penyidikannya dihentikan. Berikut ulasan singkatnya yang dirangkum oleh tim redaksi lingkarjatim.com. 1. Mulai mencuat. Dugaan kasus korupsi BUMD PD Sumber Daya itu mulai muncul ke permukaan sekitar tahun 2020 lalu. Waktu itu, LSM Rumah Advokasi Rakyat RAR sangat getol menyuarakan adanya dugaan penyimpangan tersebut. RAR yang dikomandani aktivis senior Risang Bima Wijaya itu menyuarakan temuannya melalui aksi demonstrasi di sejumlah instansi, mulai dari kantor Bupati hingga kantor DPRD Bangkalan. Sedikitnya ada dua poin besar yang disuarakan oleh RAR saat itu, yakni maladministrasi penyertaan modal, dan pengangkatan PLT Direktur Utama yang menyalahi aturan. RAR tidak hanya menyuarakan temuannya itu melalui aksi demonstrasi, tetapi juga melaporkannya ke Kejari Bangkalan untuk diselidiki lebih lanjut. 2. Kejari periksa BUMD PD Sumber Daya. Setelah mendapat laporan terkait dugaan kasus korupsi di salah satu BUMD, pada awal tahun 2021 Kejari Bangkalan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap PD Sumber Daya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam penyertaan modal pada salah satu anak perusahaannya. Sedikitnya ada sekitar 20 orang jajaran direksi PD Sumber Daya yang diperiksa oleh Kejari Bangkalan untuk memperoleh keterangan terkait dugaan tersebut. Namun dari beberapa kali pemeriksaan dan banyaknya jumlah orang yang diperiksa, Kejari seolah tak mendapatkan informasi apapun sehingga penyelidikan terus dilanjutkan dengan menggunakan tim ahli untuk menilai apakah ada kerugian negara atau tidak dalam kasus tersebut. Pada waktu yang sama, salah satu anggota DPRD Bangkalan menggalang tanda tangan dari anggota lainnya untuk membentuk panitia khusus atau pansus hak angket guna membantu Kejari dalam melakukan penyelidikan kasus tersebut. Namun dalam perjalanannya, pansus hak angket gagal terbentuk lantaran tanda tangan dukungan yang didapatkan tidak mencapai target yang dibutuhkan. 3. Status kasus naik ke penyidikan. Setelah berbagai rangkaian dan tahapan penyelidikan, akhirnya Kejari Bangkalan menaikkan status kasus dugaan korupsi BUMD menjadi penyidikan pada bulan Mei tahun 2021. Tidak hanya itu, melalui rilisnya, Kejari menyatakan dugaan kerugian dalam kasus tersebut senilai 15 miliar rupiah. 4. Sejumlah aksi tuntut kejelasan. Pasca dinaikkan ke penyidikan, kasus dugaan korupsi tersebut seolah tak ada perkembangan, meski status penyidikan sudah berjalan berbulan-bulan. Akibatnya, sejumlah aksi, mulai dari audiensi hingga demonstrasi dilakukan oleh sejumlah LSM, organisasi kemahasiswaan hingga organisasi aliansi untuk menuntut kepastian kasus tersebut. Bahkan, ada yang meminta Kejari Bangkalan segera menerbitkan SP3 lantaran proses penyidikan yang dinilai terlalu lama. Tak sampai di situ, seolah tak ingin menunggu lebih lama, LSM Gerbang Timur melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung, Kejagung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK karena Kejari Bangkalan dinilai terlalu lama untuk menetapkan tersangka.
5. Munculnya SP3. Setelah beberapa bulan tidak ada kejelasan, beberapa hari yang lalu secara mengejutkan Kejari Bangkalan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi BUMD tersebut dengan alasan ada unsur yang tidak terpenuhi untuk menetapkan tersangka. Hal itu yang kemudian memantik berbagai pendapat dari sejumlah kalangan masyarakat, mulai dari aktivis, praktisi hukum hingga anggota DPRD yang seolah kecewa dengan kinerja Kejari Bangkalan. Dari Bangkalan, Tim Lingkar Jatim memberitakan.